133, this is your captain speaking. Halo semua. Halo. Oke, selamat malam nih semuanya. Ini ngeteknya pas malam ya, jadi aku bilangnya selamat malam aja. Mungkin masih pada asing kali ya sama suara yang satu kali suara ini, karena aku pemain baru nih. Oke, aku bakal kenalan nih. Nama aku Fazri Nazir Hermawan dari Teknik Fisika Angkatan 2019. Nah, di kepengurusan kali ini aku ngejabat sebagai Director of ITB Relations di BP HMFT ITB. Jadi kita bakal sering-sering jumpa nih ya di podcastnya HMFT ITB nih. Nah, tapi aku nggak sendirian nih untuk malam kali ini. Aku ada partner nih. Siapa nih? Boleh kenalan nih partner gue? Halo. Oke, jadi aku di sini bakal nemenin Kak Fazri nih. Aku sendiri Renanda Gemilang dari Teknik Fisika 20 sebagai bagian dari ITB Relation. Di sini aku membawakan podcast dari HMFT nih, yaitu This is your captain speaking. Oke. Jadi kembali lagi ke Kak Fazri. Oke, mantap sekali. Jadi kita bakal jumpa lah ya sering-sering di podcast HMFT untuk bagian season 3, untuk bagian relasi kampus sama Game. Jadi kita bakal ngobrol sesuatu nih malam ini. Kira-kira apa ya, Game? Tahu nggak sih? Nggak ya? Ngobrol apa tuh, Kak? Wah, nggak tahu nih si Game ini. Jadi pada malam ini kita bakal ngobrol nih bersama bidangnya HMFT ITB yang paling keren nih. Salah satunya adalah General Sekretariat. Jadi kita udah ada 2 narasumber nih di sini nih. Boleh dong? Halo. Mana nih? Halo semua. Jadi kita ada 2 narasumber nih. Boleh dong kenalan salah satu. Siapa duluan nih? Dari Kamila duluan boleh deh kali. Oke. Halo semuanya. Halo Fazri, halo Gemi juga. Halo. Kenalin, aku Kamila. Aku TF19. Di sini aku diamanahin jadi direktur dari Direktorat Sekretari BPHMFT pengurusan tahun 2022-2023. Salam kenal, Fazri Gemi. Halo Kamila. Satu lagi nih narasumber kita, boleh kenalan. Oke, kenalin, nama aku Paul John bin Sargana Silaban. Tahun ini diamanahin sebagai General Sekretari BP HMFT ITB. Oke. Halo untuk 2 narasumber kita nih yang keren-keren pada malam hari ini. Kita bakal ngobrol nih sama mereka berdua. Bener nggak, Gem? Ya, bener banget, Kak. Yes. Jadi kami bakal menginterogasi kalian berdua. Enggak dong. Kita bakal punya beberapa pertanyaan nih. Sebenarnya ngobrol malam ini bakal santai aja kali ya. Jadi tapi intinya kita tetap ngebahas tentang General Sekretariat, tetapi bakal ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan untuk kalian berdua yang mungkin out of the box lah ya dari General Sekretariat. Nah, mungkin gini nih Ul, kan lu sebagai Vice President of General Secretary nih, artinya kayak lu itu jadi pemimpin kedua setelah Alfi gitu kan, wakilnya setelah Alfi. Nah, boleh nggak sih lu cerita overall tuh Gensek ngapain aja? Overall ya, jangan detail secara per direktoratnya, tapi overall aja gitu. Kayak lu kemarin. Overall Gensek tahun ini ya berarti ya? Iya, benar sekali. Jadi kalau secara overall sih sebenarnya kan, kalau kita tahu Gensek itu kan kayak sebagai ngurus keuangan, terus tuh ngurus masalah pengarsipan dokumen dan kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi untuk BP tahun ini, Gensek tuh perannya paling menyediakan kebutuhan-kebutuhan massa di finansial dan juga kebutuhan dokumen-dokumen gitu. Oke. Kayak gitu ya berarti ya. Mantep sih. Tunggu, tapi kalau aku boleh tahu nih, Gensek itu sebenarnya ya, untuk lu doang nih, Vice Presidennya, itu sama dengan Kahim kedua nggak? Atau gue salah? Waduh, ini maksudnya apa nih? Kahim kedua. Ya? Gue sebenarnya bingung ya. Gensek itu... Mungkin kita klarifikasi ke Alfi dulu ya. Kalau Alfi mendengar ini. Oke, Alfi, kalau seandainya lu mendengar ini, boleh dong diklarifikasi. Gue agak miss kali. Sebenarnya kalau dibilang Kahim kedua, enggak sih. Karena kan mungkin sebagai, kalau dibilang ya, Gensek ini sebagai sohibnya Kahim gitu. Jadi kayak, kalau misalnya Kahimnya lagi butuh teman, ya di situ peran Gensek. Karena kan memang sama-sama satu punya visi dan misi yang sama gitu. Gitu sih kalau gua mandangnya ya.
Oh, ini nih, gue baru kepikiran banget nih. Kenapa tadi gue bilang KM kedua? Karena ini nih, pernah sempat waktu itu kan mau ke Lampung nih ya ceritanya untuk FKMTF. Terus PR gue bilang nih, Vice President PR gue ngomong, kalau seandainya Paul itu nggak bisa keluar ITB kalau seandainya Kahim lagi keluar. Jadi gue nganggap lu seperti wapres gitu, kayak wapresnya dari si Alfi gitu. Makanya gue bilang, lu Kahim kedua gitu. Bener nggak sih? Atau salah ya pemikiran gue? Sebenarnya nggak salah sih, bener. Jadi kalau kalau misalnya si Alfi ini lagi berhalangan, nah di situ gue yang gantiin. Ataupun kalau misalnya eh, Alfinya lagi misalnya lagi kunjungan atau apa, di situ peran gue. Jadi kayak gue harus standby gitu sih. Sebenarnya gue males juga sih standby. Nggak bercanda Alfi. Wakilnya Alfi nih, keren nih. Nah, kayak gitu sih, mungkin ya secara overall Gensek ya. Kira-kira ada nggak sih yang mau lu tanyain, Game? Lu penasaran nggak nih sama Gensek? Ada nggak yang mau lu tanyain? Pasti ada dong, Kak. Pasti ada dong. Wis, apa tuh? Boleh Oke, dibilang? mungkin aku langsung aja nih ke Kak Paul sama Kak Kamila. Oke, jadi kan tadi udah dijelasin ya, Gensek itu sebagai sohib, gitu, sohibnya Kahim sendiri, Kak Alfi gitu kan ya. Jadi mungkin ada relasi antara dua jabatan ini, dan mungkin teman-teman yang lain belum tahu gitu. Jadi mungkin ada nggak sih perbedaan dari Gensek tahun ini dan kepengurusan tahun kemarin gitu. Jadi aku penasaran nih, apakah ada perbedaan apa dari hubungan tadi atau dari tugas dan lain-lain gitu sih Kak. Secara umum atau khusus boleh deh. Gitu Kak. Berarti ini dari gue ya jawabnya ya. Jadi kalau Kamila juga mau menjawab sebagai direktorat, juga boleh banget nih. Siapa tahu Boleh kan? Kam, gimana Kam? Gimana? Paul Gensek dulu tahun boleh ini? deh, Paul dulu. Ya, main lempar-lemparan. Sebagai Gensek. Kalau tahun ini ya, yang membedakan sama tahun lalu tuh sebenarnya nggak banyak berubah sih, cuman dari pengaturan kerjanya. Terus tahun lalu kan sebenarnya kayak nggak ada control board gitu kan. Nah tahun ini gue dan teman-teman tuh kayak bikin control board BPHMFT. Jadi tujuannya supaya bisa mantau kerjaan dan juga bisa ngecek seberapa progres gitu BP ini. Dan juga yang paling penting adalah tahun ini Genseknya lebih cakep gitu. Mantap, mantap. Mantap. Game, gue mau nanya sesuatu nih, boleh nggak Game sama Paul? Boleh nih Kak, boleh. Jadi kan lu bilang nih, kalau di tahun ini ada control board ya. Sebenarnya gue nggak nanya sih, lebih tepatnya gue pesan ke lu. Semoga lu baca ya pesan gue di control board untuk yang terakhir. Apa tuh? Aduh, lu baca aja. Boleh, nanti gue lihat deh. Oke, Ini mantap. pesan tersirat ya. Oke, mungkin balik ke gue lagi ya. Gue mau nanya nih setelah si Game yang nanya. Nah, jadi kan si Paul nih sebagai VP-nya Gensek nih. Tapi sayang banget ya, sebenarnya mungkin kita agak kelewat yang di awal ya. Kalau di Gensek itu kan ada sekretari, kemudian ada apa lagi? Kreatif ekonomi ya, sama satu lagi apaan? Apalah gue satu lagi, gue lupa. Treasurer. Ya? Ah, iya benar. Cuman sayang banget ya, dua lagi sedang berhalangan untuk hadir. Jadi sebenarnya pertanyaan ini gue ajukan untuk direktornya masing-masing nih. Cuman karena ada Kamila aja, ya udah deh, kayaknya nggak apa-apa kali ya. Mungkin sebenarnya masih pendek ya Kam, kepengurusannya masih sekitar 2 bulanan gitu ya secara resminya. Tapi pasti ada dong ya, selama 2 bulan ini gimana sih gitu rasanya dipimpin Paul di Gensek itu gimana? Walaupun cuma 2 bulan pasti ada nggak sih rasanya gimana? Kayak gue dipimpin sama Farah di Public Relation pasti ada gitu kan. Lu gimana kalau dipimpin sama Paul di Gensek? Gimana sih rasanya? Pengen tahu dong. So far ini ya, selama 2 bulan tuh dipimpin Paul, kalau gue ngerasain Paul tuh orangnya cukup terstruktur. Gue tuh kan orangnya rada-rada lupaan gitu ya. Terus Paul tuh kayak sangat-sangat terstruktur dan juga ngingetin banget loh jadi orang menurut gue sih. Wow. Iya, sangat membantu gue yang rada-rada pelupa. Yang bener. Bener. Oh iya. Nggak bohong nih. Serius Kam. Ada gimmick.
Sebenarnya iya sih, gue juga setuju sih, karena si Paul dia sih ngingetin control board HMFT, tolong dong diisi. Gue aduh malas banget, kayak Miro tuh selalu nge-lag loh, jadi gue susah banget ngebukanya gitu. Memang sih, sebenarnya mungkin gue juga setuju sama kayak Mira. Ada lagi Kak Kam yang mungkin rasa yang lain gitu, dipimpin sama Paul? Apa ya? Jadi sih paling kayaknya itu dulu. Karena masih 2 bulan, jadi kayak belum terkuak sifat Paul. Bener juga sih. Oke. Ada nggak nih game? Pertanyaan lagi nih. Mumpung nih masih ada 2 orang nih. Ada dong pastinya. Wis, sampein dong. Oke. Oke nih buat Kak Paul sama Kak Kamila lagi. Jadi aku mau nanya nih, mungkin ada nggak sih kayak kendala-kendala gitu sebelum menjadi atau mendaftar atau apa ya sebelum jadi sebagai direktur atau VP dari Gensek sendiri gitu. Kalau boleh tolong ceritain gitu untuk mungkin pendengar-pendengarnya pendengar kita mau mendengarkan gitu dari kakak-kakak ini, apakah ada kendala-kendala tersendiri gitu sebelum menjabat sebagai VP atau direktur. Gimana Kam? Lu dulu kali ya ceritain. Boleh. Yang gue ajakin itu. Jadi waktu awalnya kan BP buka oprek lah ya buat direktorat sama bidang. Nah, terus pas awal tuh gue sebenarnya bingung mau daftar atau enggak nih BP, gue mau nge-BP nggak ya tahun ini, karena kan kayak udah tingkat 4 kan. Terus gue mikir kayak, ini gue mendingan kayak nge-TA aja full di tingkat 4 apa gue kayak sambil nge-BP juga ya gitu kan. Terus gue tuh takutnya kalau misalkan gue nge-BP kayak apa ya, gue jadi TA gue jadi kayak entar-entaran gitu loh, takutnya kayak gitu. Jadi gue sempet bingung, kayak gue nanya ke beberapa orang juga kayak gue daftar apa enggak ya, gue harus gimana ya kayak gitu-gitu. Nah terus ya udah kan akhirnya sambil gue bingung, tapi gue tuh sambil nyicil ngisi form daftar BP gitu loh, kan formnya banyak tuh isinya. Jadi kayak sambil gue bingung, sambil gue isi dulu dah tuh, kayak ntar jadi apa enggak ya udah lihat nanti gitu kan. Nah terus akhirnya ya udah gue nanya-nanya, terus gue mikir kayak tapi kalau misalkan tingkat 4 gue nggak daftar BP, gue berarti pusing TA doang. Nah terus gue kayak emang gue mau ya pusing TA doang gitu kan, kayak nggak mau gitu kan. Ya udah kan gue. Nah terus akhirnya gue daftar gitu. Terus waktu udah daftar sambil nunggu pengumuman gitu-gitu, akhirnya Paul tiba-tiba nge-PC gue. Mau nggak? Begitulah awal mula gue nge-BP. Jadi kalau gue tangkap nih ya, artinya lu sebenarnya sempat terkendala karena lu mikir ya tahun depan nih takut TA-nya keteteran gara-gara BP. Berarti itu salah satu kendala lu ya untuk mendaftar BP. Benar nggak sih? Benar. Ya benar. Wes, karena TA sih benar. Kalau Paul nih sebagai VP, pertanyaan si Gemi tadi, ada nggak kendala lu sebagai VP gitu kan? Maksudnya lu waktu ngedaftar kendala kayak Kamila gitu ada nggak sih? Maksudnya bukan cuma TA juga gitu, kalau ada yang lain? Sebenarnya kalau overall sih sama sih, kayak FOMO juga kan sama teman-teman yang lain, ada yang udah magang, terus ada yang udah bekerja gitu kan, dan kayak gue tuh masih belum ngapa-ngapain gitu kan, kayak ambil nggak ya, dan akhirnya kayak ayo udah ambil aja. Dan juga pas waktu ngambil tuh sempat takut gitu loh kan, nanya Alfi kan, Vi berapa yang daftar Gensek Vi? Ada 3. Terus gue minta spill kan siapa orangnya kan, waduh berat nih kayaknya. Dan akhirnya kayak udah siapin plan juga, misalnya kalau nggak Gensek ngapain gini-gini, dan taunya masuk Gensek gitu. Oke, mantap nih. Jadi Paul nih kalau aku kasih kesimpulan karena FOMO ya, enggak sih? Karena FOMO atau bukan? Iya, FOMO sama temen-temen yang udah sukses. Wes, ya sih sebenarnya aku juga ada alasan kayak gitu sebagai masuk ITB Relations. Nah, oke nih. Sebenarnya mau balik ke aku nih. Sebenarnya ini cukup relate ya sama apa yang dibilang si Paul tadi ya. Tapi pertanyaannya aku khususkan untuk Kamila nih. Kan si Paul nanya ya ke Alfi, berapa orang yang daftar Gensek 3. Nah, kasusnya ini sama nih kayak aku nih. Kan VP aku nih si Para. Jadi sempat waktu nanya Para juga.
Far, berapa yang daftar ITB Relations? 5 katanya. Itu gue terkejut banget 5 orang yang daftar. Rame ya. Jadi kan, gue sempat minta ya kan, boleh nggak spill Far, siapa aja namanya ya kan. Terus dibilang Farah, aduh Zri, kayaknya belum bisa deh Zri, tunggu udah kepilih aja kali ya. Kalau seandainya salah satu udah kepilih, lu kalau kepilih atau enggak bakal gue spill kok namanya. Nah, salah satunya kalau nggak salah Kamila, bener nggak? Betul. Berarti lu harusnya bersyukur ya ke gua, Jeri. Jadi kita Tarik nih sempat kami. saingan ya. Sempat saingan ya, Kam. Untuk Emang dapat- pilihan dua lu ini, Kam? Apa? ITB Relation. Itu pilihan pertama. Oh iya. Iya. Nah, Jadi jadi gimana gue nih? Cek-cek nih atau klarifikasi dulu di sini. Apa sih? mau nanya nih untuk Kamila nih. Siapa tahu kan ya, ada rasa. Kam, gimana nih? Lu ketolak dari ITB Relations rasanya. Gue ingin tahu aja. Oh, gue tuh awalnya sebenarnya ya gue daftar ITB Relation itu karena gue nggak tahu lagi mau milih apa. Karena kan kayak pas magang tuh gue di situ, terus pas staff di situ, terus nah itu juga gue tuh sempat mikir gitu waktu kan kayak ya ITB Relation kan mostly ya banyak menyita waktu dengan meet tiap malam, ya nggak tiap malam juga sih, maksudnya kayak meet kunjungan lah apalah, terus gue mikir kayak ih capek juga ya kayak gitu, terus gue kayak tapi gue kayak nggak maksudnya kayak nggak tahu gitu mau milih apa lagi, maksudnya dengan apa kayak pengalaman yang gue punya gitu kemarin-kemarin, jadi akhirnya gue milih itu di pilihan pertama gitu. Pas gue tahu Fazri orang kayak oh ya udah gitu, Fazri emang aktif juga kan kemarin, jadi gue kayak oh ya udah emang tepat menurut gue. Jadi ya gue harap Kamila nggak marah ya. Sebenarnya gini sih Kam, waktu itu gue tuh udah bilang ke Farah kayak gini, Far, sebenarnya gue sama Farah lumayan deket ya, karena kan sebenarnya deketnya itu karena tugas-tugas juga, terus karena gue tuh satu kelompok sama Farah di MBKM gitu. Nah, jadi gue mikir kalau gue ngelihat sama staff-staff ITB Relation sebelumnya, itu mungkin Farah relasinya agak kurang kali ya sama yang orang-orang lain. Nah, gue tuh udah bilang ke Farah gini, Far, tolong ya, ntar hasil di tangan lu itu yang terbaik ya milihnya. Gue berharap yang terbaik itu, jangan, ya udahlah, pokoknya yang terbaik aja lah. Ya gitu lah. Akhirnya ya, gue sebenarnya sempat terkejut aja sih dipilih itu sama si Farah. Karena kan sebenarnya kalau gue boleh jujur, pengalaman gue sebagai pemimpin tuh masih belum ada gitu. Kayak ini baru pertama banget gue jadi pemimpin gitu sih. Gitu doang, gue cuma mau cerita itu doang. Tapi ya mungkin Kamila udah seneng gak sih di sekretari ini, di Gensek sebagai sekretari? Seneng banget dong, apalagi sama gua ya nggak, Kam? Paul, gue yang ditanya lo yang jawab. Gimana Kam, seneng nggak? Senang. Nggak seneng. Oke, balik lagi dong ke game ini kalau ada. Oke, ada dong Kak, ini buat Kak Kamila ya. Jadi kan Kak Kamila itu kan sebagai direktur sekretari gitu kan ya. Ada nggak sih pengalaman sebagai bidang yang sekarang dipegang itu di luar HMFT sendiri gitu? Seperti di unit atau di organisasi lain gitu, ada nggak sih Kak pengalaman-pengalaman sebelum sekarang menjabat sebagai direktur sekretari gitu? Kalau ada boleh ceritain dong. Itu sih Kak. Kalau yang kayak di organisasi lain atau unit gitu nggak ada ya, jujur. Kayak ini baru pertama nih ya, kayak yang organisasinya sebesar ini. Tapi pernah sih sebenarnya jadi sekretari waktu apa tuh namanya, ada tuh waktu habis osjur namanya Scholars Mengabdi. Nah itu pernah sih di situ. Tapi di situ tuh job desk-nya mostly kebanyakan soal notul sih. Jadi kayak bukan yang sebesar di HMFT gini, kayak pengarsipan gitu-gitu. Terus pembuatan dokumen gitu-gitu juga nggak ada. Jadi kayak bisa dibilang ini pertama kali sih jadi sekretari. Oh, jadi pertama kali ya, Far? Kok Far? Kamila, sorry. Aduh. Udah ganti nama nih. Aduh. Pikiran Farah terus ya, Jeri. Farah kalau dengerin podcast ini, jangan ketawa ya, Far. Mohon maaf, Far.
parah ya. Jadi apa yang tadi mau gue tanya ke Kamila? Jadi lupa gue ya. Aduh, beneran lupa nih. Oh iya, ini yang mau gue tanya ke Kamila nih. Mungkin lanjutan dari si Gemi ya. Karena baru pertama banget lu ngejabat sebagai sekretari nih. Menurut gue ya, sekretari itu kan ngurusin dokumen-dokumen ya. Dan jujur kalau gue boleh bilang, menurut gue nih, sekretari itu bakal pusing gak sih ngurusin banyak dokumen masuk keluar masuk. Lu nggak pusing gitu mikirin dokumen kayak gitu? Soalnya gue pusing. Jujur enggak sih ya. Sebenarnya gue tuh kayak bukan yang kayak males, kayak bukan males ya, gimana ya, maksudnya kayak pusing ngurusin sih. Justru kayak setelah gue jadi sekre ngurusin dokumen, bikin surat ini itu, gue cukup happy sih, bisa dibilang. Bukan yang kayak pusing apa gimana gitu, kayak happy. Oh, bagus lah berarti ya sesuai dengan apa yang lu butuhkan atau apa yang lu mau gitu kan. Kalau menurut gue sebenarnya bukan ngejabat ya sebagai sekretari. Gue cuma ingin cerita sedikit aja sih. Gue dulu di SMA itu sempat menjabat sebagai salah satu bendahara di salah satu organisasi ya. Jujur, gue pusing gitu mikir uang keluar masuk gitu. Makanya semenjak itu kayak pas gue kuliah tuh kayak gue mikir pokoknya gue nggak mau lagi di posisi sekretaris ataupun bendahara. Karena gue pusing mikir keluar masuk uang ataupun dokumen. Jadi ya mungkin ya gue cukup acukan jempol ke lu. Lu nggak pusing mikirin dokumen. Gue pusing soalnya. Oke, mungkin ini nih. Oke, gue sekarang nanya nih. Nah, ini sebenarnya buat Paul nih. Seingat gue tuh Aduh. kemarin, aduh, apa kenapa Paul? Ada pertanyaan? Enggak, lanjut. Oke, jadi ini gue mau nanya nih buat Paul nih. Jadi kan seingat gue kemarin tuh lu mau maju juga nih, Nahim juga bareng Alfi. Tapi tiba-tiba Alfi jadi sendirian. Itu kenapa ya? Kalau boleh tahu gitu, ada nggak sih kendalanya? Kenapa? Boleh nggak cerita? Itu berkasnya ditiup angin. Hah? Jadi gue Dipanggil. nggak bisa ini. Ada nggak yang bisa lu ceritakan gitu? Mungkin kalau pribadi sih bilang aja, oh kalau saya ini pribadi mungkin nggak bisa nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang bisa lu bagikan secara publik, bisa boleh Apa dong ya? ceritain. Sebenarnya kan kemarin kan gue tuh kan berambisi banget kan jadi Kahim kan. Cuman kemarin tuh ada kendala gitu, mulai dari penyusunan draftnya, terus cari tim-timnya gitu. eh Awalnya tuh kayak eh nggak disupport juga sama orang tua, makanya dari situ gue kayak ini lanjut nggak ya, terus nanya teman-teman juga kan mana keputusan yang terbaik. Nah itu makanya kayak ya udah deh, akhirnya nggak bisa lanjut gitu. Wah, gitu ya. Kalau nggak salah, Iya gue juga bener. pernah nanya sih ke salah satu orang gitu kan, kenapa si Paul nggak jadi? Katanya karena emang izin orang tua ya. Tapi makanya gue ingin nanya ke lu lagi untuk konfirmasi gitu. Kira-kira ada lagi nggak kendala karena itu, selain karena itu gitu? Itu doang sih Nggak ada sebenarnya. sih gara-gara itu doang. Nah, itu doang ya. Jadi nggak apa-apa sih ya. Tetap sebagai VP itu kan Vice President ya. Jadi ya tetap wakilnya Alfi lah ya bisa dibilang. Nggak apa-apa lah. Tetap jadi kahim kedua. Kahim keduanya HMFT. Aduh, iya bener-bener. Nah, mungkin sebenarnya ya dari kami berdua ya. Atau Gemi ada yang mau ditanya lagi nih kalau seandainya ada? Kayaknya udah sih Kak, ini udah banyak juga kan yang kita tadi tanyain dan Kak Paul sama Kak Kamila juga udah panjang lebar gitu menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita gitu kan. Jadi mungkin dari aku udah sih gitu. Nah, oke sih sebenarnya ya tujuan podcast itu untuk malam ini ya kita tuh mau ngobrol bareng kalian berdua aja nih tentang Gensek gitu kan. Gensek itu secara overall gimana, terus pengalaman kan gimana, rasanya itu gimana jadi salah satu menjadi bagian dari Gensek gitu kan. Dan gue juga ingin nanya pengalaman pribadi kalian gitu kan. Sebenarnya ya gitu aja sih untuk malam ini kali ya. Jadi mungkin eh, mungkin karena udah lebih dari 15 menit ya dari podcast ini ya. Gue berterima kasih nih sama Paul dan Camila nih. Tapi sebelum kita selesai nih podcastnya, ada nggak sih closing statement atau hal yang ingin kalian sampaikan gitu? Khususnya ke masa HMFT nih, karena kan kita bakal merujuk ke masa HMFT nih untuk podcast yang ini. Ada nggak sih? Apa ya? Kamila ada nggak Kam? Promosi kali, promo.
Dari gue ini deh, buat teman-teman HMFT yang butuh dokumen apapun, SKPI, surat keaktifan nih, misalnya kalian mau daftar beasiswa, butuh surat keaktifan, langsung aja chat gue di line buat pembuatan suratnya, oke? Wah, mantap nih. Jadi nih, bagi Mas HMFT yang ngedengerin ini nih, jadi kalau kalian butuh dokumen, kalian bisa sabi banget nih untuk menghubungi Kamila sebagai sekretarisnya BP HMFT ITB. Itu sih, mungkin dari aku gimana ya? Dari Paul dulu deh, kan Kamila udah, nggak tahu Paul ada. Kalau dari gua paling tetap kompak, terus juga kalau Mas HMFT kan harapan gua bisa berhimpun lah, maksudnya bisa menganggap sebagai keluarga, kita main bareng, terus bercanda-canda bareng, dan kayak gini juga podcast-podcast yang seru-seru kayak gini. Bener dong, podcastnya HMFT untuk season 3 kali ini bakal banyak yang seru-seru nih. Kalau seandainya season 2 kemarin mungkin membicarakan suatu hal yang spesifik, mungkin kita bakal lebih out of itu lagi. Artinya kayak kita bakal lebih banyak bicara hal yang lebih banyak lagi dibanding satu hal doang. Jadi bakal lebih mantap lah podcast season 3 ini. Oke teman-teman yang dengerin ini, boleh dong kan dengerin nih sering-sering nih podcastnya HMFT. Nah mungkin closing statement dari gue aja kali ya. Tapi Gemi ada nggak? Mana tahu Gemi ada? Ada nggak Gem? Ya, mungkin aku ini aja sih kan nyampein ke pendengar-pendengar kita. Jadi teman-teman yang dengerin podcast HMFT ini tetap semangat, jaga kesehatan selalu, dan jangan bosan mendengarkan podcast yang menarik dan sangat bermanfaat ini. Jadi gitu sih Kak. Oke, lanjut ke Kak Fazri. Mantap, pasti dong. Seperti yang gue bilang tadi, nggak bakal bosan sama season 3-nya di Show Captain Speaking untuk TB Relations. Nah, mungkin dari gue ya, mungkin gue berterima kasih nih untuk Paul sama Kamila yang udah ngisi podcast untuk malam ini, berbicara tentang salah satu bidang yang paling keren nih, yaitu General Secretariat. Oke, mungkin kita bisa jumpa di lain waktu nih teman-teman. Untuk Kamila, Paul juga, dan Gemi, kita bakal bareng-bareng lagi ngisi podcast untuk yang episode-episode selanjutnya. Oke teman-teman, selamat tinggal semuanya. Dadah. Bye-bye. Oke, 133, This is your Captain Speaking, signing out. Terima kasih semua.